semua orang seperti kamu? Aku akan memanggil dia datang. Tapi ini untuk Wei Wei. Tidak mau makan di luar, kenapa bawa banyak makanan? Ayah maksa bawa makanan ini ke sini. Xiao Ran. Ini pria yang menikah buru-buru ya? He. Masih beternak dan bertani ya? Kelihatannya kayak petani. Nggak nyangka ya Nona Kiao malah cari cowok dari desa. Kemarin dengar suaminya Kiao Ran perusahaannya bangkrut. Mobil rumah disita, nggak punya uang sepeser pun terus mau pinjam uang dari kamu. Sepertinya benar. Chen Yajun, kamu nguping omongan kita. Mana bisa dibilang nguping, kebetulan dengar. Bro, lihat gaya hidupmu. Kalau mau kasih alasan sih namanya nikah cepat. Kalau nggak ya numpang hidup dari istri. Kamu tertarik sama kemampuan menghasilkan uangnya Kiao Ran. Makanya kamu nikahi dia, kan? Apa hubungannya kamu? Hihihi. Kesal ya? Chen Yajun, Shang Lu mungkin bangkrut, tapi menghasilkan uang dengan usahanya sendiri. Sedangkan kamu, waktu kerjasama buka studio sebagian sahamnya uang dari Wei Wei. Juga waktu orang tuamu datang belum ada tempat tinggal, uang dari Wei Wei. Jadi begini, kamu nebeng, kan? Wei Wei, setuju, kan? Makan dulu aja yuk. Hei Vivi. Maaf, ruang VIP Anda pesan sudah penuh karena acara besar. Ruangan lain juga penuh. Mungkin Anda bisa datang lain kali? Penuh. Saya sudah pesan ruang VIP jauh-jauh hari. Sekarang penuh? Gimana dengan reputasi saya? Kamu mau dibandingkan dengan pemimpin besar? Jangan buang waktu saya. Hei, saya bilang sama Lupakan, kita cari tempat lain. Carrie APA. Saya kenal pemilik hotel ini. Harus minta dia sediakan ruang VIP. Chen Yajun, jangan buang waktu semua orang. Ganti hotel lain makan juga sama saja. Telepon lagi, belum tentu bosnya kasih. Kiao Ran, siapa kamu? Mau injak aku? Xiao Kiao. Waktu sudah tidak awal lagi. Begini saja, kita makan di sini saja, biar aku atur ruang VIP. Jangan dipaksakan, kita pindah hotel lain, makan juga sama. Tenang saja, bos hotelnya utang budi sama aku. Pura-pura apa sih? Belajar telepon orang lain? Kalau suamimu bisa kasih ruang VIP hari ini, aku akan menirukan suara anjing di sini langsung. Chen Yajun, apa salah makan obat? Wei Wei gak mau urusin dia? Aku gak bisa urusin dia. Kiao Kiao. Lapar, kan? Hai, siapa Tuan Chong? Saya. Hai, hello, bos saya baru saja menghubungi saya, minta saya untuk menyiapkan ruangan paling mewah untuk Anda. Silakan lewat sini. Gak mungkin. Bagaimana mungkin? Shang Lu, bagaimana kenal bos hotel? Aku kenal kamu. Makan dulu yuk, makan yuk. Shang Lu. Penjaluran minimum adalah 10.000. Makan malam karyawan kita nggak seserem itu, nanti kamu yang bayar ya. Bos kami bilang, hari ini Tuan Shang mau makan apa? Minum apa? Pesan aja, dia yang traktir. Shang Lu, hubunganmu dengan bos hotel ini kok bisa segede ini? Kiao Kiao, bukannya kamu lapar? Makan aja dulu. Tuan Shang, ini adalah andalan restoran kami, Anda harus coba. Nona Kiao, terima aja terima. Hanya botol ini saja harganya sudah 50.000. Makanan 10.000 dibebaskan, bahkan diberi hadiah wine enak. Kak Chen, lihat suami Kak Kiao itu, wajahnya benar-benar tidak biasa. Apa hebatnya sih? Cuma seorang bos kecil yang bangkrut. Pamer apaan? Aku ingat seseorang bilang sebelum makan, kalau dia bisa dapat ruang VIP ini. Dia akan meniru suara anjing. Kalau aku bisa dapat ruang VIP ini, aku akan meniru suara anjing. Kamu. Apa kamu apa? Anda tidak perlu menggonggong, tetapi Anda bekerja dengan Kiao Ran, Anda tidak bisa menggertaknya. Dia tidak sendirian. Apa yang kamu pura-pura? Aku bilang, masa depan Kiao-Kiao denganmu jauh lebih tidak menjanjikan daripada denganku. Chen Yajun, kau sudah gila? Apakah kau sudah cukup? Wei Wei, kita bersaudara, kenapa kau menyembunyikannya? Wei Wei, biar ku jelaskan. Silakan kembali ke pesta hari ini, kami punya sesuatu untuk diurus. Wei Wei. Dengar aku bilang, semua ini karena Joran menggoda. Kita sudah bersama 7 tahun, bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Semua ini karena Joran. Dia cemburu karena aku mencintaimu dan memanjakanmu. Dia ingin menjauhkan aku darimu. Mengerti sekarang, kan? Tenanglah. Wei Wei, Chen Yajun selalu membohongimu. Joran, beberapa hari ini aku pikir, kenapa Chen Yajun justru suka kamu? Kamu sahabat terbaikku, merasa sakit dan marah. Bingung sikap apa yang harus kuambil, lalu paham. Kamu menikah buru-buru hindari gangguan Chen Yajun, demi aku, kan?
Dia menikah denganku ternyata untuk itu. Wei, maaf. Jojo, orang yang harus minta maaf bukan kamu. Brengsek, cerai. Jangan hancurkan hubungan aku dan Jojo. Wanita tua berani memukulku. Aku Berani coba ambil orangku. sakit, cepat lepaskan. Baik. Hari ini kalian banyak orang. Joran kita lihat nanti. Song Wei, ingin putus denganku? Pikirkan baik-baik, beritahu kamu. Kau ikuti aku 7 tahun, sudah rusak olehku. Lihat, tanpa aku, ada yang mau sama kamu. Chen Yajun, dia seperti Wei Wei akan menemukan pria lebih baik daripada kamu. Kita lihat saja. Wei Wei, kamu benar-benar akan bercerai dengan Chen Yajun? Iya, aku sudah memikirkannya. Laki-laki seperti dia tak pantas dipertahankan. Gak peduli apa kamu lakukan, aku dukung. Tapi tamparanmu tadi itu keren dan puas. Jojo punya sahabat sebaik kamu, benar-benar beruntung bagi saya di kehidupan sebelumnya. Tapi Yoyo, walaupun Menika kilat denken Tuan Shang, Dia berperilaku sangat baik hari ini, kamu harus menjaga hubungan baik ini. Shanglu, terima kasih membela aku depan Chen Yajun. Aku tidak suka dia. Entah kamu tidak suka dia atau ingin membantu, terima kasih. Hubungan kamu dengan pemilik hotel gimana? Dia itu. Teman dari teman berhutang budi pada temanku, temanku berhutang budi pada aku. Gitu aja, gak pagi lagi, buruan pulang. Teman kamu ini berpengaruh ya? Iya dong. Seharian sibuk, aku mandi ya. Oke. Udah kelar mandi. Nggak nyangka, bentuk badannya bagus banget. Joran. Kontrol dikit mata panasmu itu. Aku, siapa juga yang lihat aku cari handphone nih, minggir. Biar saya buka. Shang, kenapa datang? Ayo, cepat masuk. Kenapa masih memanggil Om Shang? Aya, Pangilon, Aya, ini je le bien dadari padadari bebera pa orang tertentu. Ayah, kenapa Anda datang? Ayah, kenapa Anda datang? Seya datan bawa makanan, un tuk menon. Ayah, ini. Ini ayam tua dari rumah, dibawa untuk menyemangati tubuhmu. Istirahat saja, ayah pergi bekerja. Pak, biar aku bantu. Dua orang ini lumayan cocok ya. Benar saja, si kecil ini kurang cekatan. Kalau mau segera punya cucu, aku harus turun tangan. Wah, sudah gelap banget ya. Harus cepat kembali, berjalan malam-malam. Om Shang. Pak, tidak aman pulang. Menginap di sini malam ini. Dia tidur di sini, terus aku tidur di mana? Pak, Anda tidur di ranjang, aku dan Shanglu di lantai. Ah, kalian tidur di tempat tidur. Saya akan tidur di sofa, itu tepat. Apa gunanya tidur di ranjang? Sudah beres. Sudah lelah seharian, harus istirahat. Kalian berdua kembali ke rumah dan beristirahat. Ini bukan aku. Bukan aku orangnya. Ashui, nak. Kau bisa tidur di sana malam ini. Kau ingin aku tidur di lantai? Kalau begitu, aku akan tidur di lantai. Tidak, aku akan tidur di lantai. Aku bantu kamu. Nggak usah, berat segitu nggak masalah. Jojo, ayam ini aku taruh di kulkas ya. Ayah, aku sudah tahu. Jangan gerak, biar aku yang pasang.
Mau kemana? Kamu jangan ikut campur. Mandi air dingin ya. Mandi air dingin ya. Cuaca panas nggak bisa. Ok. Siapa merasakan siapa tahu. Kamu beneran santai, biarkan lelaki asing masuk kamar kamu. Tidak tahu lelaki itu semua iblis? Tidak bisa, aku harus cari sesuatu buat tenangin diri. Halo Kinsen. Rencana akuisisi di Eropa. Kirim ke aku. PAK Shong, kaya lagi tengah malam. Rencana akuisisi Eropa kita lihat siang tadi, kan? Kirim ke aku. Habis kamu nih, sudah dikirim. Changlu. Tidur semalam gimana? Kalau nggak di sini, aku bisa tidur nyenyak. Ngomong apa? Paman Xiang baru datang, biarin dia tinggal lagi. Baik, baik. Maaf, ayah, saya belum terbiasa. Panggil beberapa kali, pasti terbiasa. Ayah, rumah baru kita segera selesai. Kamu pindah ke sana bersama kami. Saat itu, pindah ke sana tinggal bersama. Cari 10 lebih besar dan sepasang denganmu hadiah baru, mulai ketika kalian terbatas saat itu mengganggu kalian. Ayah, cari sesuai tipe. Bagus sekali. Aku punya pengalaman dulu aku sudah renovasi banyak rumah. Dia dulu bekerja sebagai pekerja. Setiap rumah di desa, bangun rumah baru. Ayah, ternyata kamu bisa. Bagus, urusan renovasi serahkan. Pasti nggak masalah. Gak awal lagi. Bukannya kamu janjian sama Song Wei buat lihat rumah? Oh iya, aku harus cepat berangkat. Ayah, ini ada 2.000 yuan. Siang makan apa? Ambil aja. Jangan sampai pelit. Bukan Jojo. Aku punya uang. Aduh, menantu ini memang lebih perhatian daripada anak. Kamu kekurangan uang? Aku tidak kekurangan. Tapi ini menantuku menghormati aku. Beda. Kenapa? Iri ya? Jojo kasih aku 3.000. Lebih dari kamu. Et Camus. Hai Vivi, lama tidak bertemu. Aku kangen. Baiklah, aku mengerti. Lagi pula, kalian baru menikah. Mesra sama suamimu itu normal kok. Vivi, Siapa Shanglu? Latar belakang keluarga, pendidikan, penghasilan, kamu sudah tahu kan? bisnis bangkrut tanpa penghasilan. Opa. Otamu 28 tahun kena tendang keledai? Berani kamu nikah impulsif sama orang kayak gitu? Opa. Otamu 28 tahun itu kena tendang keledai, kamu nikah. Oh ya, bukan nikah kilat. Aku sudah lama kenal dia. Meski belum pernah ketemu anaknya, dia sering cerita padaku. Jadi selama 7 tahun ini, kamu tidak mencoba bertemu orang baru? Aku menikah cepat demi diriku. Jangan anggap dirimu terlalu penting, ya. Kamu tahu bagaimana keadaanku waktu kecil. Aku selalu mendambakan rumah yang stabil dan hangat. Pak Xiang Lu orang-orang baik. Jangan ceramahi aku. Tujuan kita lihat rumah baru, bukan sidang. Aku khawatir padamu. Pernikahanku sudah begini, jangan sampai kamu begini. Aku akan bantu awasi dia. Oke, ayo pergi. Kembalikan rumahku. Properti Wang. Ini adalah bencana bagi Kembalikan uang hasil jerih payahku. Kakak ini adalah yang menarik spanduk. Pengembang melarikan diri. Properti ini sudah lama rusak, baru diketahui sekarang. Pengembang tak peduli 2 juta keluarga saya. 2 juta dolar keluarga hilang. Bagaimana kami bisa hidup? Uang jerih payah seumur hidup. Saudaraku, pengembangnya sudah kabur. Ya, tahap pertama dan kedua baru setengah selesai. Sisanya gak dikerjakan. Tenang Yoyo, ada solusi. Gak mungkin berakhir begitu. Gak apa-apa, Vivi. Telepon Xiang Lu, cari cara. Bukannya Shanglu bangkrut? Panggil dia buat apa? Silakan keluar dengan tertib. Halo, Joran ada apa? Halo, Xiang Lu. Ada apa? Rumah gak ada lagi. Jangan buru-buru. Aku sekarang cari jalan. Kinsen. Sekarang buatkan saya tabel investasi proyek tentang bangunan terbengkalai Wang. Sekarang. Tolong pikirkan baik-baik, Tuan Xiang. Sekarang kalau investasi akan rugi minimal 50 miliar.
Aku hanya kasih kamu waktu setengah jam. Baik Tuan Chong. Gak apa-apa Vivi. Rumahnya terhenti pembangunannya. Kerja keras banyak rumah bagus. Ini baru sikap optimis yang aku kenal. Ayo kita cari uang. Rumah terbengkalai, tapi aku masih melunasin pinjaman rumah. Surprise. Chen Yayun, kau manusia busuk, binatang. SST, Chen Yayun. Kamu sudah gila? Kia Oran, aku mengaku. Aku memang kalah denganmu, tetapi... Song Wei. Aku masih punya banyak cara untuk menang. Chen Yayun, Aku dulunya sangat percaya dan menyayangimu, tapi kamu malah mempermainkanku. Song Wei, meski tidak membahas yang lain, bentuk tubuhmu memang bagus ya. Kulit mulus, tubuh proporsional. Jika aku sebarkan foto-foto ini online dengan kontakmu, apakah kamu akan dicari banyak orang? Kamu berani-beraninya mengintip. Wei Wei, benar-benar. Silakan saja kalian mencaciku. Aku tidak peduli. Kalian ingin menendangku dari studio kan? Aku beritahu, itu tidak mungkin. Sekarang Song Wei ada di tanganku. Kalian pilih, mundur dengan baik-baik atau bekerja untukku dengan patuh. Chen Yayun. Kamu melawan aku tidak apa-apa. Kenapa harus buat Jojo keluar? Siapa tidak tahu kalian berdua bersatu melawan musuh? Membiarkan dia sendirian di perusahaan, aku tidak tenang. Hanya jika kami tinggalkan perusahaan, tidak akan mempublikasikan. Benar. Selama kamu mau serahkan sisa saham perusahaan, aku tidak akan sulitkan dia lagi. Bagaimanapun, aku dan Song Wei punya hubungan 7 tahun sebagai suami istri. Chen Yajun, kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Baik, aku setuju denganmu. Baiklah. Jojo, studio ini kamu bangun dengan hati. Yakin mau memberikannya padanya? Wei Wei, studio hilang bisa dibangun lagi, tapi aku tidak akan biarkan Chen Yajun merusak nama baikmu. Chow Ran. Pikir matang-matang. Kalau minta tolong sekarang siapa tahu. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Yang penting aku bedakan. Ayo. Kiao Kiao, studio kamu bangun dengan kerja keras selama 5 tahun. Tapi kamu sahabat baikku selama 25 tahun. Aku kembali. Jojo, soal rumah ini kamu jangan khawatir. Shang Lu sedang cari cara. Pak, aku lelah bekerja. Aku mau istirahat di kamar. Jor. Boleh aku masuk? Kalau begitu, aku masuk ya. Shang Lu, Pak. Aku ada hal penting yang mau dibicarakan. Aku kehilangan pekerjaan. Jojo, bukankah kamu bekerja sama dengan teman membuka studio? Kenapa bisa kehilangan pekerjaan? Apakah studionya bangkrut? Aku dan partner berselisih, aku tidak tahan dan keluar. Kiaoran, kamu terlalu impulsif. Chen Yajun memang bukan orang baik. Tapi kamu tidak bisa karena emosi, meninggalkan studio tumpuan hidupmu. Shang Lu. Kiao Kiao cukup sedih, dan kamu tidak menghiburnya, malah menyerangnya. Kamu adalah pemilik bisnis bangkrut, apa hakmu mengomentarinya? Ayah, jangan marah pada Shang Lu. Menurutku benar. Aku terlalu impulsif. Proyek perumahan terbengkalai dan harus bayar cicilan. Itu tidak masalah. Aku bantu kamu. Tapi tidak apa-apa, aku putuskan untuk jualan kaki. Jualan kaki lima. Kenapa jualan kaki lima? Kamu kan pemilik studio, kok bisa turun derajat jualan kaki lima? Jangan meremehkan jualan kaki lima. Jualan kaki lima bagus. Sekarang sedang tren kan dengan ekonomi kaki lima? Betul. Aku putuskan siang hari beli barang, malam hari jualan. Shang Lu, temani aku pergi ya. Aku. Bagus ini, aku bisa bantu kalian. Ayah, kalau kamu setuju sama Kiaoran, aku akan pindah. Kalau enggak, aku tinggal di sini aja. Itu janji kamu ya. Oke. Aku nanti habis kerja langsung temani kamu. Baik. Untuk bisnis menghasilkan uang kita yang hebat. Mari bersulang. Kita bisa menggunakan malam berjualan di pasar malam. Taman Kingxi paling ramai dan dekat kampus. Ternyata punya bakat bisnis. Barang yang disukai, perhiasan, tas.
Bocah nakal, matamu hampir nempel di kiau-kiau. Kamu tahu kamu tidak bisa minum, tapi tetap minum banyak. Xianglu, terima kasih sudah menikah denganku. Membuat aku tidak sendirian, membuat aku punya seseorang untuk berdiskusi tentang segala hal. Xianglu, kamu yakin tidak ingin jadi pasangan sungguhan denganku? Jojo, kamu tahu nggak apa yang kamu bicarakan? Kenapa nggak berani jawab pertanyaan aku ya? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Jangan lihat aku dengan tatapan panas. Nggak tahu. Kamu suka sama aku. Kalau aku beneran suka sama kamu gimana? Jangan-jangan kamu suka sama aku? PAK Chong. Dokumen-dokumen ini belum Anda tanda tangani, lagi ngobrol sama ibu ya? Kamu lagi santai ya? Aku mengerti. Bagaimana akuisisi properti uang itu? Bos, tolong pikirkan lagi. Mengakuisisi dan melanjutkan seperti ini, perusahaan akan rugi lebih dari 5 miliar, bahkan jika punya banyak uang. Aku kasih kamu waktu 1 hari. Pergi. Hari ini aku pulang kerja lebih awal. Lihat-lihat aja. Murah sekali. Pindai di sini. Silakan datang lagi. Xianglu, kenapa berdiri di sini seperti Aku tidak bisa menjual barang. kamu hanya berdiri di sini? Bahan pakaianmu bagus, setelan mewah. Xianglu, apa yang kamu lakukan sebelum bangkrut? Bos kecil saya. Baju ini berapa harganya? 1 juta. Agak mahal ya. Hari ini harus bekerja keras. Maksudmu, Biar baju ini benar-benar berguna. Apa ini? kenapa kamu minta saya berdiri di sini? Sebentar lagi kamu akan tahu. Wow, dia sangat tampan. Nona, apa hubungan kalian? Oh, dia bosku. Tampan. Tampan, bagaimana bisa menjual tas ini? Aku tak akan menjualnya. Nona, tas sangat murah, hanya 100 yuan, diskon 20% untuk wanita cantik. Wow, aku akan mengambilnya. Dapatkah memindai WeChat-nya? Tentu, Apa yang kau lakukan? bisnis datang, kenapa harus ditolak? Ayo, semua bisa ditambah. Ada apa? Marah ya? Marah ya? Mereka memuji tampanku. Jelas ingin mendekatiku, tidak? Kamu memang tampan kok. Kalau tiba-tiba ada rasa, gimana? Kenapa kamu tertawa? Kamu tidak akan, Xianglu. Kamu bukan sembarangan. Lihat, bahkan dengan surat nikah sah kamu tidak akan macam-macam. Bagaimana mungkin kamu akan macam-macam dengan gadis asal tambah di WeChat? Sudahlah, jangan marah. Baiklah. Kak, aku baru menambahkan kamu. Kenapa sudah menghapusku? Kak, perhatikan aku dong. Kak, apa kamu tidak suka padaku? Saya sudah menikah. Mau beli? Silakan lihat-lihat. Kalau tidak, silakan pergi. Kakak, bosmu dingin sekali. Bosan banget ya. Kasih tahu mereka, sebenarnya aku bos kamu bukan. Sebenarnya dia suamiku. Ah, Ayo lihat-lihat. Sanglok, tanpamu, jualan ini. Efisiensi jualan merosot banget. Kenapa? Mau jual aku sebagai daging, ya? Tidak, pasti tidak. Sayang, aku ingin sekali sembunyikan kamu di dalam tas. Hei. Ada tamu, sambutlah. Dia bukan mau beli barang. Kamu bagaimana bisa lihat itu? Xianglu orang itu punya aura bos. Tapi aura Xianglu itu mirip banget sama kamu. Yang ini pun kamu bisa lihat. Hei pemilik toko, tas dan baju ini harganya berapa? Pemilik toko, perusahaan kami sekarang berikan manfaat untuk karyawan wanita kualitasnya bagus dan harganya tidak mahal. Langsung pesan semua untuk saya. Pak, saya berbisnis loh. Ini uang muka, selesai bungkus. Saya beli semuanya. Kamu benar-benar semua? Iya. Uang di tanganmu tak bisa dipalsukan. Xianglu, ngapain bengong? Cepat bantu kemas. Pak, tunggu sebentar ya. Oke.
Kamu pikir dia bos besar bangkrut, terus lihat aku cantik. Makanya datang beli barang ini biar aku perhatiin. Kamu bilang kalau aku bos besar, gimana? Ya, Anak laki-laki kulit putih telah mendirikan kios di sini. Anak kulit putih mendirikan kios di sini. Kiao Ran menjadi gelandangan setelah keluar dari perusahaan di warung bersama suami. Runner-up, siapa wanita ini? Itu dia. Dia Song Wei, teman baik pria itu. Dia tidak cantik. Tentu tidak. Siapa yang bisa menandingi dirimu, sayang? Otak kurang bagus ditambah mata kurang berfungsi, kombinasi sempurna. Mas ganteng, kamu lumayan tampan. Boleh tambah teman gak? Aku beliin kamu tas, tapi kamu kembali ke mobil dulu. Chen Yajun, pacar barumu nggak bagus kan? Cuma mau uangmu. Dia mau uang kenapa? Aku banyak uang, suka-suka. Tidak seperti suami kamu, ganteng sih memang, tapi cuma bergantung pada istri. Iya, kamu udah dapat kerja belum? Gini aja, aku kenalin kamu kerja di perusahaan suami kakakku ya, jadi satpam. Dengan kondisi kamu sekarang. Bisa jadi penjaga yang bagus kan? Sebulan ini gimana pun juga bisa dapat 4 atau 5 ribu. Kerja satpam cuma penjaga pintu ya aku ingat kamu sama Wei Wei. Baru pacaran, nggak kerja pengen jadi satpam. Oh jadi kamu nggak mau jadi manusia, mau jadi anjing ya? Kamu. Xiaoran. Sekarang kamu baru keluar dari perusahaan, nggak punya kerjaan dia sekarang bisa temani kamu hadapi kesulitan. Tapi nanti gimana, bro? Kita sama-sama pria aku tahu kok pikiran kecilmu sekarang kamu bisa tahan. Kalau seumur hidup cuma jadi pedagang yang teriak-teriak. Nggak takut berubah hati. Kamu salah. Aku yakin dengan kemampuan Kiao Ran, dia bisa buka studio lagi. Iya, benar. Nggak bisa. Kamu nggak ada hak apa-apa. Aku memang nggak punya hak. Tapi jangan lupa sini. Aku punya ini. Bro. Ini barang bagus. Kamu belum lihat kan? Jalang, apa yang kamu lakukan? Xiaoran. Kau jalan. Beraninya kau memukulku. Tunggu aku. Kau pikir aku tidak ada? Tak satu pun dari kalian boleh pergi dari sini hari ini. Shang Lu, maafkan aku melibatkanmu dalam masalah ini. Kiao, katakan yang sebenarnya. Kenapa kau keluar dari studio? Jojo, jujur. Alasan kamu keluar dari studio? Nggak ada apa-apa. Jojo. Sekarang kita suami istri. Kamu pernah bilang suami istri harus saling percaya, saling mendukung. Kalau kamu ada kesulitan, kamu harus kasih tahu aku. Maaf, Shang Lu, aku bukan sengaja sembunyikannya. Hanya saja, ini masalah besar. Jojo. Meskipun aku adalah suamimu, kamu juga nggak percaya padaku? Sebenarnya Chen Yajun punya foto-foto nggak pantas dari Wei Wei. Aku juga nggak nyangka dia sekejam itu. Kinsen. Suruh Luo Yu jemput aku. Tuan Shang, teman Shang Lu ya? Keluar, kita bicarakan di luar. Keluar. Kamu bermimpi di sini. Kamu cuma pria tampan yang nggak punya uang dan kemampuan. Kamu beneran merasa diri kamu orang penting? Kalau berlutut minta maaf. Mungkin nanti aku bisa ajak kamu keluar. Kamu mungkin nggak tahu siapa dirimu, kan? Kamu cuma petani kecil dari desa, nggak punya uang, nggak punya kuasa, nggak punya latar belakang. Yang pantas minta tolong itu kamu. Pak Shang. Pak Shang. Kinsen bilang nggak boleh ungkap identitas Pak Shang. Pak Shang, saya sudah bicara untuk Anda. Anda dan istri bisa pergi sekarang. Ayo pergi. Aku nggak mimpi, kan? Ini pengacara terbaik di kota Peng. Membungkuk kepada pria tampan. Shang Lu, kamu akrab banget sama pengacara Luo? Dia pengacara paling mahal dan susah diundang di Pengcheng. 2 tahun lalu pernah menyelamatkannya. Dia berutang budi padaku. Banyak sekali orang yang berutang budi padamu ya. Kamu terluka, cepat buka bajumu. Biar periksa. Terima kasih atas kerjamu. Sakit nggak? Sakit. Kalau sakit, tahan sedikit ya. Siap.